yang beranggotakan Lisa Setianingsih, Muhammad Dwi Fauzan, Muhammad Faris Iksan, Nadia Fitriyatul Solihah, dan Nadia Uswatun Hasanah. Kali ini kami akan membahas mengenai kepemimpinan organisasi dan pengambilan keputusan. Langsung saja ke materinya, yaitu sebuah organisasi atau kelembagaan bisa mencapai tujuan apabila terdapat pemimpin dan proses kepemimpinan. Kepemimpinan dilakukan supaya antar anggota bisa seirama dan saling bekerja sama. Dalam kepemimpinan terdapat gaya kepemimpinan yang akan mempengaruhi anggota organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan perlu melakukan perencanaan dan persiapan yang memulai struktur dan proses manajemen itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian dari kepemimpinan organisasi menurut Holt dalam Kartono tahun 1998 yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh kelompok. Selanjutnya ada teori kepemimpinan yang disampaikan oleh McShane tahun 2008, yaitu membagi perspektif kepemimpinan dalam 5 kategori, yakni perspektif kompetensi atau sifat, perspektif perilaku, perspektif kontingensi, perspektif transformasional, dan perspektif impact leadership. Selanjutnya ada teori dari Kreitner tahun 2005, yaitu membagi pandangan kepemimpinan yang sedikit berbeda tetapi juga dalam 5 kategori, yakni pendekatan sifat, perilaku, situasional, transaksional, krismatik, dan tambahan. Selanjutnya ada teori dari Schermerhorn tahun 2010 membagi perspektif kepemimpinan dalam 4 kategori, yakni teori sifat, teori perilaku, teori kontingensi, dan teori-teori baru. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu memiliki visi ke depan, cakap secara teknis, membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan baik, memberikan keteladanan dan contoh, mampu mempercayai orang, mampu menahan emosi, tahan menghadapi tekanan, bertanggung jawab, mengenali anggota, cekatan dan penuh inovasi. Selanjutnya yaitu ada fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Fungsi yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu seorang pemimpin harus membuat perencanaan secara keseluruhan bagi organisasi sekaligus diri sendiri selaku penanggung jawab dan tercapainya sebuah tujuan organisasi. Pada fungsi perencanaan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis adalah menentukan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam jangka panjang serta untuk menentukan prosedur-prosedur yang dibutuhkan. Untuk fungsi perencanaan tidak tertulis ini digunakan dalam jangka pendek dalam keadaan darurat atau kegiatan yang sifatnya terus-menerus. Selanjutnya ada fungsi memandang ke depan. Fungsi memandang ke depan ini berarti pemimpin mampu mendorong mengenai apa saja yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala sesuatu. Selanjutnya ada fungsi loyalitas. Pemimpin harus memberikan teladan yang baik dalam pemikirannya, kata-katanya maupun tingkah lakunya supaya anggota lain tidak menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada pengawasan pemimpin. Pengawasan pemimpin selalu meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Selanjutnya ada fungsi pengembalikan keputusan. Fungsi ini tidak mudah dilakukan karena dalam pengambilan keputusan memerlukan proses yang panjang maupun penuh kehati-hatian. Metode yang digunakan bisa individu, kelompok atau tim, panitia, dewan, komisi, mengajukan usul tertulis, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi memberi motivasi
Fungsi ini adalah pemberian motivasi, bisa dilakukan dengan memberikan hadiah, pujian, ucapan terima kasih, dan sebagainya, supaya mereka bisa merasa dihargai. Selanjutnya, ada prinsip kepemimpinan menurut Covey tahun 1997. Untuk prinsip kepemimpinan ini, yang pertama adalah seorang yang belajar seumur hidup. Belajar tidak hanya dilakukan melalui lembaga formal saja, namun juga di luar sekolah. Misalnya melalui pembelajaran dari membaca, menulis, maupun mendengar, dan pengalaman menjadi sumber belajar. Selanjutnya yaitu berorientasi pada pelayanan. Prinsip sebenarnya adalah pemimpin yang melayani, bukan tidak dilayani. Dengan prinsip melayani, seharusnya pemimpin berprinsip pada pelayanan yang baik. Selanjutnya ada membawa energi positif. Untuk membawa energi positif ini, yang pertama ada percaya pada orang lain. Kepercayaan yang akan dilanjutkan pada kepedulian, maka dari itu seorang harus mempercayai anggota supaya mereka mampu bekerja sama dengan baik. Selanjutnya ada keseimbangan dalam kehidupan. Adalah keadaan seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan tugas dan dengan prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan menjadi cara untuk menikmati kehidupan atas segala konsekuensinya. Maka dari itu tantangan dibutuhkan agar merasa aman muncul dalam diri sendiri. Selanjutnya ada sinergi. Sinergi merupakan keadaan kerja bersama di mana mampu memberikan hasil efektif daripada bekerja secara perorangan. Selanjutnya yaitu seseorang pemimpin harus mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai keberhasilan. Jadi tidak berorientasi pada prosesnya saja. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lisa Stianingsi, absen 21. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai unsur-unsur kepemimpinan menurut Wahjo Sumjo. Nah, pertama itu adanya kepemimpinan atau pemimpin. Nah, pemimpin di sini sebagai pendorong anggota kelompok dalam menyelaraskan kerja sehingga mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah adanya pengikut. Pengikut merupakan anggota yang bersedia melakukan berbagai kegiatan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah sifat ataupun perilaku tertentu. Maksudnya adalah sifat yang dimiliki seorang pemimpin yang dimanfaatkan untuk mendorong atau mempengaruhi anggotanya. Yang terakhir adalah adanya situasi dan kondisi tertentu di mana dibedakan menjadi kondisi internal maupun eksternal dalam sebuah organisasi. Strategi pemimpin dalam mempengaruhi orang di sini ada 5 poin. Pertama adalah bujukan secara rasional, yaitu dilakukan dengan menggunakan argumen-argumen yang logis berdasarkan data faktual. Kemudian yang kedua adalah pertukaran. Pertukaran di sini merupakan permintaan berupa proposal yang diajukan berupa janji secara eksplisit maupun implisit, menyediakan hadiah kepada orang-orang yang menjadi target. Yang ketiga adalah permintaan yang legitimate, yaitu berupa permintaan, kewenangan atau aturan-aturan yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan organisasi, kebijakan, dan kegiatan yang dijalankan. Yang keempat adalah tekanan. Tekanan di sini adalah perlakuan eksplisit maupun implisit tentang ketentuan bahwa kesalahan yang terjadi memiliki konsekuensi tertentu. Yang terakhir adalah daya tarik personal, yaitu strategi dengan menggunakan sisi hati seseorang serta perkawanan secara personal sebagai basis dari permintaan. Berikutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan. Pertama adalah kepemimpinan autokratis. Nah, di sini yang dimaksud yaitu pemimpin memperlihatkan kekuasaan dan tanggung jawabnya sehingga maju mundurnya organisasi ini tergantung pada kepemimpinannya. Kemudian tipe kedua adalah presidio demokratis, yaitu pemimpin memberikan hak dan kuasa kepada anggotanya untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu, tetapi sebelumnya ia bekerja dengan perhitungan, dengan mengatur siasat pada akhirnya dapat mendesak bawahannya supaya kemauannya itu juga bisa terwujud. Ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire, yaitu
Kepemimpinan ini tidak memberikan kepemimpinannya, namun memberikan anggota kebebasan dalam bertindak maupun berekspresi. Selanjutnya adalah kepemimpinan tradisional. Nah, kepemimpinan tradisional ini merupakan kepemimpinan yang lahir di tengah masyarakat yang muncul sebagai jawaban dari kondisi objektif. Selanjutnya adalah kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin menganggap dirinya itu sebagai bagian dari anggota-anggota kelompoknya, di mana bersama kelompoknya ini berusaha bertanggung jawab terhadap tercapainya sebuah tujuan. Kedua adalah kepemimpinan rasional, yaitu kepemimpinan yang mengedepankan kepemimpinan yang diimbangi dengan nilai-nilai rasionalitas yang secara timbal balik diakui dan dibenarkan baik dari pemimpin maupun pengikutnya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan kolektif. Nah, maksud di sini itu tidak dijalankan oleh seseorang dalam kapasitas jabatan apa saja, tetapi yang paling menonjol adalah kebersamaannya, yaitu baik dalam pemberian penilaian terhadap hasil usaha maupun pengawasan. Berikutnya adalah kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang mengedepankan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan watak, gaya, dan kontingensi. Selanjutnya adalah kepemimpinan situasional, yaitu para pemimpin harus bisa menilai dengan tepat, menilai secara intuitif tingkat kematangan pengikut mereka dengan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan tingkat. Nah, yang terakhir adalah kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan dalam memimpin, merumuskan, mengkomunikasikan atau mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran ideal yang berasal dari dirinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pendekatan dalam kepemimpinan. Pertama adalah Power Influence Approach. Pendekatan ini menempatkan sebagai dasar dalam memberikan pengaruh kepada orang lain dan efektivitas determinasi kekuasaan yang dijadikan sebagai kriteria keberhasilan. Yang kedua adalah Trade Approach, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada komponen fisik dalam keterampilan dalam mempengaruhi dari seorang pimpinan kepada anggotanya. Yang ketiga adalah Behavior Approach, yaitu pendekatan perilaku, menempatkan perilaku pemimpin sebagai dasar utama melaksanakan kepemimpinannya dan memperhatikan unsur-unsur lingkungan, instrumen, kekuasaan, dan perilakunya itu sendiri sebagai ukuran keberhasilan. Selanjutnya adalah Situational Approach, ini menempatkan perilaku pemimpin dalam kepemimpinannya yang dipengaruhi oleh variabel situasi di mana kepemimpinannya dilakukan. Kemudian berikutnya adalah Determinant of Behavior, yaitu perilaku pemimpin terdiri dari fisik, keterampilan, dan sikap, mempengaruhi situasi dan fleksibilitas oleh situasi serta tingginya penampilan dan keterampilan juga sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam UKM. Nah, kepemimpinan menjadi pemeran utama dalam UKM untuk mengarahkan kreativitas yang dimiliki menjadi sesuatu yang berorientasi pada profit. Nah, kepemimpinan ini sangat berkaitan dengan visi dan misi pada UKM. Semakin jelas visi dan misi yang dimiliki, semakin baik dalam pembentukan moral dan budaya kerja pada anggotanya. Seorang pemimpin UKM haruslah memiliki sebuah visi yang jelas tentang bagaimana bentuk organisasinya nanti. Hal ini berkaitan dengan jumlah karyawan dalam sebuah organisasi. Nah, gaya kepemimpinan paling baik pada UKM itu ada dua. Yang pertama adalah transaksional, yaitu menekankan pada pemberian penghargaan untuk memberikan motivasi karyawannya. Selanjutnya adalah transformasional, yaitu memberikan perhatian pada kebutuhan pengembangan individu karyawan dalam membantu karyawan dalam menghadapi masalah dengan cara pandang yang baru. Kemudian pengaruh gaya kepemimpinan ini terhadap komitmen organisasi karyawan dalam sebuah organisasi ini memprediksi terdapat pengaruh positif gaya kepemimpinan transformasional terhadap komitmen afektif dan normatif. Terdapat juga pengaruh positif gaya kepemimpinan transaksional terhadap komitmen berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya adalah studi kasus pada jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dari Perspektif Pemilik UMKM Terhadap Turnover Karyawan. Penelitian ini dilakukan kepada 88 UMKM di Surabaya yang bergerak di bidang industri kreatif, meliputi industri kuliner, industri kria, dan juga industri fashion.
Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai macam gaya kepemimpinan terhadap turnover atau persentase pengunduran diri karyawan. Nah, hasil dari penelitian tersebut yang pertama mengenai gaya transformasional. Gaya ini berpengaruh negatif terhadap turnover karyawan. Hal ini disebabkan karena karyawan merasa nyaman ketika bekerja di UMKM tersebut, sehingga enggan untuk keluar. Nah, yang kedua adalah gaya transaksional. Dengan gaya ini berpengaruh positif terhadap turnover karyawan. Hal ini bisa disebabkan karena objek penelitian merupakan bidang kuliner, fashion, dan kria, yang mana bidang tersebut berfokus pada output yang dihasilkan. Sehingga ketika output tersebut telah terpenuhi, maka karyawan biasanya mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Kemudian yang ketiga adalah gaya passive avoidance. Gaya ini tidak ada pengaruhnya terhadap turnover karyawan karena sedikit UMKM yang menerapkan gaya ini pada UMKM-nya. Nah, semakin transformasional gaya seorang pemimpin UMKM, maka semakin loyal karyawan terhadap UMKM tersebut. Bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang memiliki gaya transformasional? Yang pertama bisa dilakukan dengan cara memotivasi karyawan dan meningkatkan kepercayaan diri karyawan dengan on the job training. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kemampuan dan bakat masing-masing dari karyawan, dan bisa dilakukan dengan pengembangan potensi dan pelatihan sesuai kapabilitas masing-masing karyawan. Nah, bagi pemimpin yang menggunakan gaya transaksional dalam memimpin UMKM-nya, maka diperlukan imbalan yang sesuai hasil kerja yang diberikan kepada karyawan, sehingga karyawan tersebut merasa dihargai dan nyaman bekerja pada UMKM tersebut. Nah, yang kedua adalah membuat kontrak kerja berdasarkan waktu, bukan hanya berdasarkan output yang dihasilkan, sehingga karyawan merasa tenang jika terdapat kontrak waktu tersebut. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut Dormont tahun 1985 menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan atau peristiwa-peristiwa pada saat pemilihan dan sesudahnya. Kemudian jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan, sifatnya subjektif, di mana keputusan mudah terpengaruh dari luar atau tersugesti. Kemudian rasional, pengambilan keputusan rasional berdasarkan pada daya guna, dengan masalah yang dihadapi memerlukan perencanaan rasional yang didasarkan pertimbangan yang sifatnya objektif. Kemudian fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan data dan informasi. Kemudian pengalaman, pengambilan keputusan ini berdasarkan pengalaman di masa lampau dengan mengingat kembali permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan ketika menjalankan kegiatan demi tercapainya organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu kategori pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram merupakan kegiatan menentukan pilihan yang berlangsung secara berulang kali yang diambil secara rutin dalam sebuah organisasi. Keputusan ini bersifat teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Kemudian keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang muncul akibat situasi yang mendesak dan harus segera mengambil tindakan juga, memecahkan permasalahan yang ada. Keputusan ini bersifat repetitif, tidak terstruktur, dan sulit mengenali bentuk dan dampak yang ditimbulkan.
Selanjutnya yaitu langkah sistematis dalam pengambilan keputusan. Langkah sistematis dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecah masalah yang ada. Kemudian yang kedua yaitu mencari alternatif pemecahan. Alternatif pemecahan dipertimbangkan berdasarkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang ketiga yaitu memilih alternatif. Pemilihan alternatif yang terbaik yaitu dengan mampu memberikan manfaat dalam artian mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan alternatif. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan rencana yang dibuat supaya tujuan pemecahan masalah dapat tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan berjalan sesuai harapan atau tidak. Apabila dijumpai pelaksanaan yang berjalan sudah benar, namun hasilnya tidak tercapai maksimal, maka perlu dilakukan pertimbangan dalam pemilihan alternatif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor dari dalam. Dipengaruhi individu dalam pengambilan keputusan antara lain seperti kematangan emosi, kepribadian, intuisi, usia, dan suasana hati yang positif. Kemudian yang kedua yaitu faktor dari luar. Faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi keputusan seperti jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Terry tahun 1989. Yang pertama yaitu hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang emosional maupun yang rasional perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedelapan, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Yang kesembilan, setiap keputusan merupakan tindakan pemulaan dari rangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan pada UKM. Pada UKM, proses pengambilan keputusan dilakukan oleh seorang pemilik atau pengelola. Keputusan yang dibuat terkadang merupakan pilihan pribadi yang memuaskan pemikirannya sendiri. Karena itu, dalam pengambilan keputusan UKM perlu dilakukan pengambilan keputusan strategik. Karena menjadi hal penting, pengambilan keputusan strategik sangat mempengaruhi organisasi dalam menghadapi lingkungan yang sangat dinamis dan tidak pasti. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan strategik yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Meliputi decision recognition, menggambarkan tahapan mengenali kesempatan, masalah, dan krisis, sedangkan dalam tahap diagnos menggambarkan tahapan memahami stimuli dan menentukan hubungan sebab akibat dalam sebuah situasi keputusan. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan masalah. Sebuah tahapan melakukan berbagai pengembangan dengan mendesain berbagai alternatif solusi dari masalah atau krisis, atau cara-cara memanfaatkan sebuah kesempatan. Dan yang ketiga yaitu seleksi, terdiri dari penyaringan, evaluasi pilihan, dan otorisasi. Pada UKM, proses pengambilan keputusan yang dilakukan jauh dari tingkat rasionalitas jika dibandingkan dengan industri dengan skala besar.
Artinya, semakin besar skala organisasinya, maka tingkat rasionalitasnya semakin besar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan akan menjelaskan analisis pengambilan keputusan dan strategi pemasaran di tingkat kebutuhan kelor Indonesia. Kasus agribisnis kelor Madura. CV Pusaka Madura. Perusahaan ini dua lini, yakni bidang produksi dan distribusi kelor. Didirikan sejak tahun 2011 dan cakupan pasar dalam negeri dan luar negeri. Pemasaran di luar negeri diawali ketika perusahaan diminta oleh sebuah perusahaan di Bangkok untuk mengirimkan produk turunan kelor. Kemudian pihak perusahaan memutuskan untuk melakukan atau memulai strategi pemasaran kelor. Langkah dalam pengambilan keputusan untuk melakukan strategi pemasaran kelor, yaitu identifikasi permintaan kelor di luar negeri, pengumpulan dan analisis data, dan ketiga pembuatan alternatif, yaitu membuat dua seleksi, judgement dan analisis. Seleksi judgement atau bersifat menghakimi dari pemilik, yakni pasar dalam negeri tidak dominan terhadap perkembangan kelor. Keputusan tersebut membuat perusahaan menyeleksi langkah strategi mengenalkan kelor ke masyarakat dalam negeri. Langkah sistematis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pemilihan alternatif, yaitu perbaikan manajemen dan SOP produksi. Yang kedua, pelaksanaan keputusan, yaitu peluncuran produk. Yang ketiga, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan, yaitu perambahan pasar luar negeri. Hasil dari pengambilan keputusan yaitu perusahaan berhasil mendapatkan permintaan tambahan dari luar negeri, dan hasil tersebut mengembalikan perusahaan kepada identifikasi awal, yaitu merevitalisasi standar operasional produk, yaitu atau SOP, baik dalam faktor produksi atau penjualan untuk mencapai target pasar Indonesia dan luar negeri.